Gus Dur, Gus Yahya, dan sepak bola. Jauh sebelum Liga Santri dan lahirnya talenta muda dari kaum santri, sepak bola sebenarnya sudah akrab dengan NU. Keduanya satu tarikan nafas, saling berkelindan, tentu saja dengan hiasan dan irama yang unik. Sore main bola, pagi sekolah, dan malam ngaji. Jamak dilihat di lingkungan santri, barangkali tanpa sepatu atau pakai sarung, main pun jadi. Berbicara sepak bola, ingatan terpatri pada sosok Gus Dur. Ia gemar bermain dan menonton sepak bola, sekaligus mahir menganalisa dan memprediksi. Gus Dur juga sepak bola itu sendiri. Pemikiran dan analisanya terkadang sukar diprediksi. Ide dan kebijakan-kebijakannya berada di luar kerumunan pikiran orang kebanyakan. Tapi Gus Dur juga dikritisi sekaligus dicintai. Kendati diselipi humor dan apa adanya, publik tetap akan memposisikan tulisan Gus Dur sebagai sesuatu yang serius, penuh makna, dan masukan konstruktif, termasuk tulisan dan uraiannya tentang sepak bola. Romo Sindunata kerap berkirim pesan kepada Gus Dur melalui kolom. Pun Gus Dur tak gagap dan kerap membalasnya. Tahun 2000-an dilansir pada panditfootball.com. Sindunata menulis 2 kolom untuk Gus Dur, yakni sepak bola ala Gus Dur dan Catenaccio, politik Gus Dur. Kurang lebih dua-duanya tentang Gus Dur dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Gus Dur membalas kolom kedua dengan sangat terbuka. Menurutnya, Catenaccio hanya digunakan untuk menghadapi kasus Pansus Bulog saja, dan untuk keseluruhan perkembangan di Indonesia dibutuhkan tidak hanya satu strategi saja. Lengkap. Bahasa sepak bola menjadi senjata metafor Gus Dur menjelaskan situasi politik dan demokrasi Indonesia tanpa harus mengambil bahasa berkelit dan susah difahami. Bahasa-bahasa sepak bola memang bahasa lumrah dan mudah dimengerti. Tak heran, Gus Dur di salah satu kolomnya mengatakan sepak bola merupakan bagian kehidupan atau sebaliknya. Oke, kita kembali ke pesantren. Sepak bola juga mengisahkan hal-hal yang menjegal katup bibir untuk tertutup melulu melahirkan tawa. Beda Gus Dur, unik pula Gus Yahya. Ketua Umum PBNU ini pernah berseloroh dalam sepak bola beling atau sepak bola jagoan tahun 2010. Singkat cerita, Gus Kholil, sang kapten sekaligus pendekar tangguh, pemberani, tidak terima teman satu timnya diganjal lawan. Ia memburu si pengganjal itu sampai membuatnya lari terbirit-birit. Pemain lawan yang lain pun jadi segan alias takut. Sampai di ujung gawang lawan yang kipernya tak lain merupakan adiknya sendiri, Gus Mustafa. Bola yang dibawa Gus Kholil dibiarkan menggelinding ke samping. Kemudian Gus Kholil menubruk adiknya sampai mereka pun berkelahi sejadi-jadinya. Lantaran sebelumnya Gus Mustafa berkaca pinggang menantang alih-alih menangkap bola. Kisah-kisah sepak bola dari yang serius atau bikin ngakak sekaligus di lingkungan NU sadar tidak sadar adalah perwujudan NU itu sendiri. Di tubuh NU akan ada orang yang begitu jenius, ada juga yang alim, tapi juga tak sedikit yang dagel. Gus Dur dan Gus Yahya pun di tengah banyak sekali kesamaan dalam artian Gus Yahya memikul mewarisi sekaligus menerjemahkan pemikiran Gus Dur, keduanya juga terdapat tirai perbedaan seperti memandang sepak bola. Taktik politik NU, taktik mempertahankan ideologi, Pancasila, agama, dan negara bisa diartikulasikan dari lapangan sepak bola. NU sudah tahu caranya bertahan, NU juga tahu caranya bermain sekaligus menyerang. Kesemuanya itu adalah pondasi dan bingkai NU dalam setiap perjalanan sejarah NU dan Indonesia. Jadi sahabat, bagaimanapun NU saat ini adalah sepak bola yang nikmat sekali untuk kita tonton, dikritisi, dipuja, dan dicintai, atau menjadi pemain sekalian di dalamnya, membangun solidaritas, menyusun strategi, lalu memperoleh kemenangan.